Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berpantun dulu anak-anak ya. Karena hanya satu orang yang jawab saya dengar tadi. Rupanya kalau Pak Asmuni yang berdiri di sini tidak perlu dijawab salam. Ada pantun. Ya, mau dengar anak-anak? Daun salam, daun jati. Yang menjawab salam, murid berprestasi. Mau berprestasi enggak? Iya. Sekali lagi ya, saya ingin doa ini dijawab. Karena saya mendoakan, masa anak-anak udah mau didoakan ya. Saya sudah terkesan tadi ada satu SD yang membudayakan salam tadi waktu sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya acungkan jempol. Nah, saya satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih hidup. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 012 Samarinda Utara, Bapak Suraji SPD. Yang saya hormati Ketua Komite SD Negeri 012 yang alhamdulillah beliau ini pada hari ini sangat bergembira. Terima kasih Bu. Ya. Saya jarang melihat ketua komite itu duluan hadir daripada pengawas. Artinya kerjasama sekolah dengan komite luar biasa. Yang saya hormati pengurus paguyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang saya hormati rekan-rekan kepala sekolah, Bu Lili, Bu Utami, tadi ada Bapak Wawan Kusmawan. Ya, Pak Suraji di mana beliau? Saya tidak melihat ini. Oh, ke Balikpapan. Yang saya hormati rekan-rekan guru yang seprofesi seperjuangan yang berbahagia. Yang saya hormati Ketua RT 025. Yang saya hormati tokoh agama, pemuka masyarakat yang hadir pada saat ini. Wabil khusus anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama selaku umat beragama, secara bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kesempatan dan kemudahan sehingga kita dapat hadir dalam suasana pelepasan atau pentas seni dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 012 Samarinda Utara periode tahun 2022-2023 dengan cita-cita menciptakan generasi emas dengan belajar menyenangkan di sekolah. Generasi emas ini Indonesia mencanangkan 2045. Berarti mulai sekarang kita sudah siapkan. Artinya 2045 sekarang 2023 masih 30 tahunan. Maka generasi yang kita didik sekarang inilah yang akan mewarnai. Kemudian tak lupa salawat dan salam adanya selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena dengan risalah kenabian dan kerasulan bagi Allah, alhamdulillah
kita masih berada dalam keadaan iman dan Islam, dua nikmat yang paling mulia, dan mudah-mudahan dapat terpelihara hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, 6 tahun sudah berlalu, kini tibalah saatnya kita berkumpul di sini sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak-anak kita selama 6 tahun menimba ilmu di SD ini dengan berjuang keras, dengan segala hambatan dan kekurangan, ternyata sampailah sudah pada tujuan akhir di sekolah ini selama 6 tahun. Namun masih panjang perjalanan anak-anak, masih banyak kerikil-kerikil tajam yang perlu kamu lalui, masih banyak jalan-jalan terjal yang harus kamu lalui, masih banyak halangan-halangan yang perlu kamu singkirkan. Semua itu adalah tekad yang bulat. Tanpa tekad dan niat yang benar, maka kita tidak akan sampai menuju kepada cita-cita generasi emas yang dicanangkan oleh SD 012. Saya ingin berpesan kepada anak-anak bahwa pendidikan di Indonesia itu minimal sampai SMA atau yang sederajat. Kita boleh buktikan ketika ada pengumuman penerimaan, bukan pegawai, artinya di perusahaan atau di big mall atau di mana-mana pasti mencantumkan pendidikan minimal SMA yang sederajat. Jadi pendidikan minimal itu SMA. Ya. Kepada Bapak Ibu wali murid, saya juga berharap bantuannya, perjuangannya untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan keinginan anak dan sesuai dengan keinginan orang tuanya. Saya sudah melihat tadi pentas seni, hebat memang SD 12 ini. Saya acungkan jempol kepada guru agamanya tadi. Siapa guru agama? Bisa menampilkan anak-anak dengan hapsinya. Saya jarang melihat di setiap perpisahan itu. Tetapi di 012 karakteristik tersendiri mau membangkitkan tradisi-tradisi agama. Jangan sampai otak cerdas tapi hati belum bisa bening. Harusnya otak cerdas, hati Al-Quran. Ini yang kita harapkan. Apapun yang kita capai pada saat ini adalah merupakan langkah awal kita untuk mencapai cita-cita yang masih panjang. Saya masih ingat kata-kata ucapan Sayyidina Ali karamahullahu wajhah. Ada 3 faktor untuk sukses dunia dan akhirat dalam pendidikan tentunya. Pertama, ada otak, ada otot, dan ada ongkos. Kira-kira kalau tidak ada ongkos bisa tidak berjalan. Nah, ongkos-ongkos seperti inilah tugas dan kewajiban Bapak Ibu orang tua wali murid. Jangan khawatir Bu, saya Pak sampai SD aja sudah, yang penting bisa baca tulis. Saya bilang jangan Bu, ini di Tanah Hulu, mohon maaf tidak ada di sini. Nanti juga ikut bapaknya nelayan langsung dapat duit. Ya betul Bu, tapi saya bilang kalau anak Bu berpendidikan ya minimal SMA, mindset pola pikirnya akan berbeda, tutur katanya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara bergaulnya akan berbeda. Jelas sekali itu. Nah, kenapa ini wajib bagi kita menuntut ilmu? Uta'ubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tidak ada henti-hentinya kita menuntut. Bahkan saya sendiri masih ikut majelis ta'lim, masih memperdalam ilmu-ilmu agama. Kita tidak berpuas diri dengan gelar S1, S2, bahkan S3, tidak berpuas sampai di situ. Tapi ingat, ilmu saja yang kita miliki, tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, semuanya tidak ada gunanya. Makanya kata Agim bahwa
jagalah hati ini, jangan kau kotori hati. Ibu kalau lihat di jalan, kalau kita mau ke Balikpapan, ya, kalau sekarang jalan tol ya, dulu pasti di setiap tikungan berbahaya itu ada peringatan, hati-hati jalan licin, hati-hati sering kecelakaan, pasti hati yang diperingati. Kenapa? Rasulullah pun bersabda, inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu. Kata Nabi, apa di dalam jasad seorang manusia itu ada segumpal darah. Apabila darah itu saluhat, sehat, maka penampilannya pasti sehat, tutur katanya baik, senang kita mendengarnya, setiap ucapan kata selalu berbau nasihat, isi mutiara kebaikan. Jangan sebaliknya, apabila bertutur kata sakit rasanya kayak disayat hati ini, selalu menyinggung perasaan orang lain. Karena fasadat jasadu kulluhu, mulutnya pasti tidak baik kalau hatinya tidak baik. Lalu bagaimana untuk menyehatkan hati? Banyak-banyak istighfar dan sholawat. Nah, kepada Bapak Ibu wali murid, hari ini adalah merupakan hari yang ditunggu-tunggu. Hari ini merupakan hari yang bersejarah. Hari inilah kita ingin melangkah. Silahkan Bapak Ibu nanti mendaftarkan anaknya sesuai dengan bakat dan karakter talentanya. Janganlah dibiarkan anak-anak mendaftar sendiri, dibantu oleh orang tuanya. Jangan naik motor, ya, karena belum waktunya. Silahkan diantar, Bu. Nanti takut ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Karena perpisahan ini biasanya rasa kegembiraan yang berlebihan akan menyebabkan sikap kita berlebihan, apalagi sudah terkumpul dengan teman-teman yang lain. Tetapi mudah-mudahan di SD ini tidak akan terjadi. Biasa yang terjadi itu Pak di SMA. Nah, mereka akan mengadakan kompor, kemudian coret-coret baju. Sebenarnya itu tidak boleh. Itu satu perbuatan yang sebenarnya tidak etis lah. Padahal yang paling baik adalah kita bersyukur. Mungkin kita datang ke masjid, salat syukur 2 rakaat atau apa sajalah yang bagus supaya hati tenang. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, wabil khusus Pak Surajit yang telah menelurkan anak-anak berprestasi. Tolong ini dikembangkan. Yang bernuansa pentas seni budaya dikembangkan. Yang bernuansa pentas keagamaan tolong dikembangkan. Dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik bagi kepala-kepala sekolah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.